فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masih membahas apakah ini? Iya, masalah pemindahan wakaf ketika diperlukan. Wa shibhuhu bil hadyi alladhi ya'tibu qabla bulughihi mahillah. Mirip dengan peristiwa ini, case ini adalah apa? Hadiyu, yaitu apa? Hewan yang dihadiahkan ke Baitullah nantinya, dibawa mungkin apa? Orang dari Pakistan atau dari Bangladesh pergi jauh-jauh naik kapal laut di masa lalu, membawa kambing atau membawa lembu atau membawa unta. Unta apa? Dibawa ke Baitullah untuk disembelih, kemudian dagingnya disedekahkan ke fuqara, ke para tamu-tamu Allah dan seterusnya itu. Ternyata di tengah jalan yaktib, yaitu dia binasa, yaitu apa? Dia sakit. Mungkin apa? Di atas kapal muntah-muntah terus, namanya mungkin apa? Kambingnya tak pernah naik kapal misalkan. Kita aja mungkin kadang seperti itu yang tidak kuat. Akhirnya apa? Dia mati atau dia sekarat. Ini kalau dibiarkan mati jadi bangkai rugi. Maka apa? Boleh untuk disembelih walaupun orang ini niatnya adalah ini untuk wakaf. Untuk Allah Ta'ala, namanya hadiyu untuk Allah walaupun bukan wakaf. Terpaksa apa? Terpaksa ditarik kembali. Boleh dia menyembelihnya, kemudian boleh dia memakannya dan memberikan ke sebagian orang yang di kapal itu misalkan, atau di freezerkan dibawa pulang nantinya juga boleh misalkan, senang. Nah, kemudian diniatkan nanti sampai di tanah suci saya akan beli kambing yang di sana. Nah, ini boleh. Jadi apa? Dia tidak membatalkan hadiyu dia, tapi dia menukar dengan hewan yang lain yang sehat, yang segar. Fa'innahu yudbahu bilhal. Maka hewan yang hampir binasa di tengah jalan ini segeralah untuk disembelih. Jangan ditunggu sampai mati dengan alasan ini milik Allah. Tak. Boleh sekarang kita menggunakan apa? Cara yang lain. Ditukar dia. Daripada tersia-sia nantinya. Wa tutraku mura'atal mahal, mura'atal mahil. Tutraku ini kembali kemana ini? Yang sebelumnya jelas apa hewannya? Yudbah, yaitu apa? Pakai iya. Sekarang pakai tak. Berarti naibul fa'ilnya kemana? Mura'ah kan? Kenapa ditinggalkan ya? Mahil yaitu apa? Yaitu tempat untuk penyembelihannya tadi, yaitu apa? Nanti di Baitullah, di Mina. Semuanya Mina adalah manhar, tempat penyembelihan. Berarti apa? Nanti tetap akan kita cari gantinya nanti ketika sudah sampai di tanah suci atau di tanah halal, tak mengapa. Kita beli di sana, kemudian kita bawa masuk ke tanah suci. Li'ibda'iha ila fawatil intifa'i bil kulliyah. Cuma ini kembali kemana? Ibda'iha, yaitu kita lanjutkan apa yang kita niatkan tadi. Ibda' yaitu apa? Melanjutkan kepada fawatil intifa, yaitu luputnya pemanfaatan bil kuliah secara total. Nggak tahu ini kenapa pakai di sini ya. Yaitu apa? Tidak boleh kita biarkan dia tadi mati. Kalau kembali ke hewan tadi, kenapa? Karena sekarang luput pemanfaatannya secara total. Anak yakin adalah kalau cetakan yang lain apa? Tak mungkin tutroku, harusnya tutrok atau apa? Tapi tetap di sini beliau pakai apa? Tutroku. Cuma nanti tak sesuai dengan kalimatnya itu. Kenapa? Karena hal ini akan menyebabkan luputnya pemanfaatan secara total. Bila pemanfaatan itu luput secara total, apabila kita biarkan dia mati sebagai apa? Bangkai, tak boleh dimakan nantinya. Cuma apakah ada la yang terhapus di sini? Ada nafi yang terhapus? Susah. Kalau Ibda'iha, yaitu menyebabkan. Kalau di sini polanya, karena akan menyebabkan
pemanfaatannya itu luput secara total kalau tidak kita sembelih. Makanya kenapa tutrok bukan la tutrok, yaitu jangan dia dibiarkan saja mura'atal mahal. Karena apa? Kita memperhatikan tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyembelih di tanah suci nanti, untuk dihadiahkan di tanah suci. Berarti apa? Wajib untuk segera disembelih, kemudian wajib ditukar dengan yang baru. Makanya kenapa tidak ada la di sini ya? Qala Ibnu Athil rahimahullah al-waqaf mu'abbad. Sekarang kembali ke masalah wakaf. Setelah kita tahu bahwasanya wakaf itu wajib untuk dijaga baik-baik. Adapun kalau dia mengalami kerusakan, maka apa? Boleh ditukar dengan yang lain. Kalau dikhawatirkan masjid ini tak terpakai karena ada bencana alam, orang semuanya mengungsi, maka jangan sampai pahala itu lenyap berhenti sia-sia, kita tukar dengan di tanah yang lain. Nah, itu boleh dibangunkan masjid yang lain. Nah, ini tanah ini kembali menjadi milik kita, itu boleh. Intinya wakaf itu berlanjut. Ibnu Athil rahimahullah mengatakan wakaf itu sifatnya mu'abbad, yaitu abadi, dijaga sampai hari kiamat, berlangsung. Fa idza lam yumkin ta'biduh, maka kemudian apabila tidak mungkin dikekalkan karena ada masalah-masalah tadi itu, misalkan ala wajhi takhsisih, dalam bentuk pengkhususannya, istabqainal gharad, kita kekalkan tujuan. Mungkin barangnya tidak kekal karena apa? Ya karena itu tadi terbengkalai, karena rusak, karena dia mati. Kalau terkait dengan hamba sahaya, karena hamba sahaya boleh diwakafkan. Tapi sekarang dia sakit, sementara saya ingin dia tetap wakaf. Maka apa? Tujuannya dikekalkan. Tujuannya adalah untuk melayani kaum muslimin. Tayyib. Tapi barangnya tidak kekal, ya sudah, kita tukar dengan hamba sahaya yang sehat misalkan, kalau itu hamba sahaya. Wa huwa lintifa'u 'alad dawam. Apa tujuannya? Apa matlamat sebenarnya? Yaitu pengambilan manfaat secara terus-menerus. Fi ainin ukhra, tapi pada barang yang lain. Ya, barangnya boleh ditukar. Mushaf yang sudah mulai rusak, kita tak ingin dia berhenti. Kalaupun dia berhenti karena rusak, kita tak dosa. Kita sudah mewakafkan sampai apa? Sampai barang itu rusak misalkan. Tapi kita tak mau berhenti sampai di situ. Boleh segera kita tukar dengan mushaf yang lain. Atau mushaf di masjid ini ternyata tersia-sia karena apa? Ternyata masjidnya tidak ada satupun orang yang sholat di sini dan baca Quran di sini. Boleh kita pindahkan ke tempat yang lain. Atau kita nanti dimarahi oleh orang yang mengurusi masjid itu, disangka mencuri mushaf, nanti salah lagi. Ya sudah, biarkan mushaf yang di situ apa adanya, tapi kita niatkan kita tukar dengan mushaf di tempat yang lain. Kita letakkan di tempat lain. Wa isalul abdal jara majral a'yan. Menyampaikan gantinya itu berjalan seperti perjalanan bendanya. Jadi mungkin Quran yang kita wakafkan kemarin itu adalah cetakan Mesir misalkan. Kita mau menukarnya karena barangnya tak mungkin kita ambil, tapi juga tersia-sia di sana. Ya sudah, kita tukar dengan yang lain, cetakan Lebanon misalkan, atau cetakan Saudi misalkan. Tak mengapa, zatnya mungkin lain, tetapi inti pemanfaatannya, penukarannya sama aja, sama-sama mushaf. Nah, ini tak mengapa seperti itu. Wa jumuduna 'alal aini ma'ata'attuliha tadyi'un lil gharad. Kalau kita beku, yaitu apa? Kita beku pada bendanya, karena bendanya itu yang saya wakafkan, bukan yang lain. Padahal bendanya itu ta'attul, yaitu terbengkalai di tempat yang pertama. Tadyi'un lil gharad, ini akan menyia-nyiakan matlamat, menyia-nyiakan tujuan. Baik. Seperti apa? Misalkan kita tahu orang tua kita mewakafkan tanah untuk masjid, tapi ternyata masjid itu tersia-sia karena semua orang sudah mengungsi di situ, sudah menjadi apa? Naudzubillah, menjadi kekuasaan orang kafir, tidak lagi dipakai untuk jadi masjid. Kita kasihan sama orang tua kita, pahalanya jadi terhenti dari sisi ini. Ya sudah, yang penting jelas bukan barangnya. Orang tua kita mewakafkan tanah itu, tapi tentunya intinya bukan tanahnya, intinya adalah pewakafan dan pemanfaatan. Ya sudah, kita tukar dengan kita belikan tanah di mana misalkan yang di situ banyak orang yang sholat dengan sholat yang baik, di lingkungan kaum muslimin yang rajin ibadah, kaum muslimin yang akidahnya bagus.
Walaupun zatnya lain tapi intinya sama. Intinya adalah masjid, nggak masalah yang seperti itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ma'al hajah yajibu ibdalul waqfi bimithlih. Ketika ada hajat, ada keperluan untuk menukar, maka apa? Wajib kita menukar wakaf itu dengan yang semisal. Demi apa? Kemaslahatan orang yang mewakafkan agar pahalanya terus mengalir dan manfaat barang itu juga terus berlanjut. Wa bila hajah yajuzu bi khairin min. Tapi kalau tidak ada keperluan, boleh juga kita menukar tapi dengan yang lebih baik. Yang lebih baik boleh karena intinya adalah pahala terus mengalir. Kalau tanpa hajat boleh saja, tetapi apa? Ini nanti menukar zat. Maka boleh menukar zat tapi yang lebih baik, bukan yang setara. Baik, lidzuhuril maslahah, karena jelasnya kemaslahatan. Wa dzakara rahimahullah annahu yajuzu ibdalul waqf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan boleh kita menukar wakaf demi kebaikan, bukan malah untuk mengkhianati orang lain. Walau kana masjidan, walaupun berupa masjid, bimithlihi au khairin min, dengan yang semisal dengan itu atau yang lebih baik. Wa kadzalika ibdalul hadyi wal udhiyati wan nuzur. Demikian pula menukar hadyu. Semula saya ingin hadiahkan kambing yang ini ke Baitullah, tak apalah, saya tukar kambing yang lain misalkan. Yang penting apa? Lebih baik atau setara kalau memang terpaksa. Kalau tidak terpaksa, bukan yang setara tapi yang lebih baik. Wal udhiyah, demikian pula hewan kurban. Wan nuzur, demikian pula masalah nadar-nadar. Seperti yang ketika pada waktu Fathu Mekah, ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya bernadar kalau Allah memberikan kemenangan pada Anda, saya bernadar akan sholat di Baitul Maqdis, yaitu ke Syam. Rasulullah mengatakan, sholihuna, sholat saja di sini di Ka'bah. Nah, ini boleh ditukar, tapi dengan yang lebih baik, walaupun bukan hajat, bukan terpaksa. Baik, maka apa? Tukar yang lebih baik. Adapun kalau terpaksa, maka boleh ditukar dengan yang setara. Wa dzalika bi ayyu awwidha fiha bil badal. Caranya bagaimana? Yaitu menukar barang yang pertama dengan penggantinya, autuba atau dijual, boleh dijual. Karena apa? Hendak ditukar juga. Wa yushtara bisamaniha, lalu beli barang yang lain sesuai dengan harga jual barang tadi. Boleh kita jual dulu duitnya, lalu kita pakai untuk beli tanah yang lain yang sesuai dengan, setara dengan wakaf yang pertama. Illal masajidah salasah, kecuali 3 masjid. Baik, kalau masjid Baitul Maqdis, Rasulullah telah menetapkan boleh nadar ditukar dengan yang lebih baik. Tapi kalau Masjidil Haram, tak boleh kita tukar dengan apa? Masjidil Aqsa. Saya orang Jordan, saya sudah terlanjur bernadar mau pergi ke Masjidil Haram, boleh tak sekarang saya tukar ke Masjidil Aqsa aja, lebih dekat, lebih santai? Tak boleh. Anda sudah niat ke sana, berarti ya sudah nadar ke sana, berarti wajib ke sana, ke yang terbaik itu. Fama yajuzu tahyiru arsataha, maka tidak boleh tahyiru arsatiha, tidak boleh menukar lingkungannya. Nah, sekarang misalkan Masjidil Haram, jelas dia ini adalah wakaf untuk kaum muslimin. Siapa yang mewakafkan Masjidil Haram? Jelas siapa? Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sekarang dulu masjid itu tempatnya itu sempit, sekelilingnya itu rumah-rumah. Setelah itu tentunya, nah, sekarang pemerintah membeli tanah-tanah di sekelilingnya, rumah-rumah atau hotel-hotel dibeli. Karena apa? Demi kemaslahatan kaum muslimin, masjid perlu diluaskan. Orang yang menjual halal, nggak masalah. Tapi mungkin ada orang yang niatnya adalah wakaf. Saya wakafkan aja fisabilillah, pahalanya nomor 1 sudah untuk perluasan Masjidil Haram. Tapi setelah beberapa hari setelah mewakafkan, dia bilang, saya lihat bisnis hotel baguslah di sini, saya tukar aja lah. Nah, itu tak boleh. Anda sudah mewakafkan untuk yang terbaik, mau ditukar dengan apa? Tak mungkin Anda menukar lagi, karena ini adalah sudah masjid yang terbaik. Tukar dengan tanah di Taif tak mungkin. Karena apa? Taif tidak sebagus apa? Masjidil Aqsa, apalagi Masjid Nabawi, apalagi Masjidil Haram. Maka tak mungkin Anda menukar. Tapi apa?
cari pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Wa innama yajuzu ziyadatu fiha, boleh kalau apa lebih dari itu. Mungkin apa, kita punya 2 tanah, kita mungkin sangat kaya raya, punya 2 tanah di sekeliling Masjidil Haram. Mungkin kita pemilik apa itu, hotel di situ misalkan. Boleh kita tukar tanah yang ini dengan tanah yang itu, yang lebih baik. Sama-sama di sekeliling Masjidil Haram, sama-sama memang pemerintah mau memperluas ke arah itu. Boleh aja kalau seperti itu, masih di situ juga. Wa ibdalil bina'i bi ghairih, dan boleh menukar bangunan dengan bangunan yang lain. Misalkan apa, bangunannya sudah mulai reput, padahal ini bangunan wakaf Masjidil Haram. Boleh kita runtuhkan sedikit untuk kita tukar dengan yang lebih baik atau yang setara. Intinya wakaf itu terus berlanjut. Kama dalat alaihi sunnatu wa ijma'us sahabah, sebagaimana itu ditunjukkan oleh sunnah dan ijma'nya para sahabat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.